Oke, kita mulai aja ya, Dr. Tuti. Dan yang lain mungkin mendengar ini lewat rekaman. Saya hanya sebentar hari ini ingin memastikan bahwa kita mengikuti guideline untuk rencana Pediatric Advanced Life Support Provider Course di bulan Desember 2020 ini. Ya, karena ada beberapa perbedaan, bukan perbedaan yang signifikan, karena 21 Oktober kemarin benar-benar ada guideline baru, tidak hanya guideline baru, materi training juga baru, kemudian tata cara training juga sedikit banyak yang hal-hal baru yang bisa diimplementasikan sejak Oktober 2020. Kami dari First Medic juga secepat mungkin mengimplementasikan guideline dan juga materi sesuai dengan 2020, walaupun kita memiliki tahap grace period sampai Februari, tapi kita ingin secepatnya kita memakai yang 2020. Nah, oleh karena itu, mungkin agak sedikit pre-course meeting ini harapannya kita sama-sama mengerti jalannya, kemudian bisa sesuai dengan tata cara training yang di 2020. Oke, saya mulai. Mungkin bagian ini akan saya skip beberapa, saya ingin memperkenalkan diri, nanti kita bisa skip langsung di hari H ya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan ini, training kita hari ini nanti, yaitu PALS, merupakan training resmi, authorized training dari American Heart Association, di mana AHA memiliki International Training Center di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 8-9, salah satunya adalah Summit Healthcare, di mana dari International Training Center itu bisa memulai International Training Site-nya, di mana First Medic Training berada di align sama Summit Healthcare dan juga training dari AHA. Kita mengadakan training untuk BLS, Advanced Cardiovascular Life Support, dan juga Pediatric Advanced Life Support. Nah, nanti training sertifikasinya, otomatis sertifikasinya bisa dipakai di seluruh dunia. Kita mengikuti tata cara dan guideline semua dari American Heart Association. Saya sendiri akan memandu teman-teman sebagai trainernya nanti, selama proses kita menyelesaikan proses pembelajaran ini. Oke ya. Nah, ini sedikit perbedaannya. Belum berubah ya. Di 2015, kita akan mulai melalui pre-course, ya, melalui pre-course, di mana belajar mandiri dengan buku manual atau e-book. Dulu kita import bukunya, kemudian kalau ada yang memilih buku manual, kita berikan pilihannya sesuai buku manual. Kemudian menyelesaikan hanya pre-self-assessment, yaitu minimal nilainya 70 dan juga di-print untuk mengetahui dari EKG, farmakologi, dan juga aplikasi klinisnya. Jadi ini adalah proses yang dulu, dan di course-nya akan berlangsung selama 2 hari, di mana berbasis video, ya. Kemudian ada practice session, lebih banyak simulasi. Kemudian ini adalah hal-hal skill testing yang akan kita lakukan, yang harus dipas, yaitu BLS, RW management, kemudian mega code testing dalam ini case, kemudian tes tulis. Tes tulisnya sendiri soalnya akan ada 50 dengan batas nilainya yang harus lulus ada 84, maksimal salahnya 8 ya. Kita akan selesaikan di sana. Nah, di 2020 ada sedikit perbedaan di mana video yang 2 hari ini dipindahkan ke atas. Jadi teman-teman dibukakan aksesnya untuk menyelesaikan videonya sebelum acara. Itu perbedaannya. Mungkin Dr. Tuti atau Gesri ingat kita memutarkan video di sebelumnya, tapi ini videonya dibukakan aksesnya sehingga teman-teman menyelesaikannya sebelum dari bertemu. Jadi kita akan lebih banyak 2 hari simulasi, diskusi, praktis supaya skill-nya lebih terasah di 2 hari pelatihan di mana knowledge-nya sudah dihabiskan sebelumnya. Nah, di yang 2020, pre-course-nya bertambah dengan istilah belajar mandiri. Saya ulang, belajar mandirinya melalui e-book, karena benar-benar fresh dan masih masa pandemi seperti ini, kita belum bisa melakukan import untuk buku manual. Jadi kita manfaatkan akses e-book yang ada, kemudian teman-teman harus menyelesaikan pre-course work, yaitu video yang tadi selama acara ini dibalikkan ke atas. Jadi teman-teman akan menyelesaikan pre-course work-nya sebelum halo, Dr. Tita, kita udah mulai sebentar, nanti di rekamannya akan saya bagikan ya. Jadi di 2020 ini, pre-course-nya ini akan belajar mandiri melalui e-book, ya, karena tidak mampu kita mengimport buku manual yang fisikalnya selama masa pandemi. Kemudian ada pre-course work, yang 2 video yang dulunya dibahas di hari H, itu teman-teman diwajibkan menyelesaikannya di sebelum course. Nah, saya tahu ini berbasisnya adalah di Vimeo yang diblok oleh pemerintah Indonesia. Jadi mau nggak mau kita harus mengaktifkan VPN
terlebih dahulu. Beberapa kendala biasanya di kelas-kelas yang sebelumnya, VPN-nya harus diaktifkan, kemudian buffering-nya tergantung dari koneksi internetnya. Jadi mohon bersabar, pastikan internetnya bagus, supaya bisa menyelesaikan pre-coursework videonya ini. Videonya cukup banyak, ada 86 kalau nggak salah. 86 video, di mana teman-teman wajib menyelesaikannya. Setelah teman-teman menyelesaikan pre-coursework, dia tidak akan next, tidak akan berlanjut jika teman-teman tidak menonton secara full. Kemudian setelah selesai pre-coursework, kerjakan pre-course self-assessment, di mana minimal 70, dan di print sertifikat dan juga nilainya, atau di DM ke saya, untuk saya collecting. Jadi collectingnya berupa satu sertifikat yang sudah menyelesaikan pre-coursework, dan juga nilai yang ada grafiknya, nilai untuk pre-course self-assessment. Itu minimal 70 dan ada bagan-bagannya, di manakah bagannya yang harus nanti saya tekankan, apakah di EKG, irama EKG, ataukah di farmakologi, ataukah di implikasi klinisnya, ya. Nah, otomatis nanti di course minggu depan, Sabtu dan Minggu, kita bisa full menyelesaikan practice session, ya. Tetap berbasis video, tapi tidak sebanyak yang sudah teman-teman tonton itu. Kemudian testing session-nya, practice dan testing, BLS, airway management, case skenario atau megacode testing dengan test tulis. Nah, di sini masih sama syaratnya, 50 soal, nilainya minimal 84 atau salahnya 8. Ya. Kemudian di megacode testing-nya, teman-teman akan tesnya terhadap 2 kasus. 2 kasus. Ini yang harus dipenuhi. Jadi BLS checklist, kemudian airway management, megacode testing yaitu dua case, kemudian tes tulis 50 soal, 84 nilai minimalnya dengan maksimal salahnya 8. Proses sendiri akan kita lakukan remedi sampai 1 kali jika masih belum lulus. Kalau waktu memungkinkan akan kita selesaikan di hari H untuk memastikan semua menyelesaikan proses ujian, gitu ya. Kemudian ini akses e-book-nya. Akses e-book di ebooks.heart.org. Teman-teman bisa masukkan kode e-book-nya dan teman-teman punya akses buku itu untuk selama 2 tahun. Kemudian kerjakan pre-coursework di link yang sudah disampaikan, yaitu di link ini, elearning.heart.org course/421, ya. Di situ ada 2 bagan, 2 modul, yaitu pre-coursework dan juga pre-course self-assessment. Selesaikan dulu pre-coursework-nya dengan mengaktifkan VPN, kemudian setelah selesai, kerjakan pre-course self-assessment-nya, sehingga ada 3 bagian identifikasi ritme, EKG, farmakologi, dan juga aplikasi praktek. Ketika sudah selesai semua, maka teman-teman bisa mendownload sertifikatnya dan juga mencetak nilainya. Grafiknya tolong di DM aja ke saya, supaya saya tahu bagian mana yang mungkin harus kita tekankan nantinya. Ya. Sertifikatnya yang ada adalah seperti ini, bahwa teman-teman sudah menyelesaikan pre-course preparation dari PALS. Ya. Jadi print ataupun PDF-nya di-send ke saya, nanti saya bisa print juga dari sini, untuk memastikan teman-teman sudah menyelesaikan pre-coursework dan juga pre-course self-assessment-nya. Oke. Sebenarnya untuk menyelesaikan ACLS dan PALS dari AHA ini, teman-teman bukan harus ya, teman-teman diharapkan sudah memiliki knowledge dasar seperti ECG analisis, karena kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang EKG, dan juga BLS, terutama BLS untuk child dan infant. Dibahas sedikit di video dan di materi, tapi tidak akan banyak. Saya coba buatkan rekaman sederhana di link ini, nanti saya share di grup untuk ECG analisis dan juga basic life support. Ini non AHA, cuma biasanya ini adalah 2 basic knowledge dan skill yang yang mesti dimiliki sebelum memasuki kelas PALS ataupun ACLS. Ya, nanti akan kita coba bagikan. Nah, ini rundown acaranya supaya kita ada bayangan. Si lambat ini dia pindahnya. Oke.
ini ya, rundown acaranya. Kita akan mulai hari pertama tanggal 12, hari Sabtu, pukul 8. Kita mulai dengan course introduction. Kemudian lesson 1 tentang lesson 1 dan 2 ini tentang BLS, ya, tentang BLS, basic life support, terutama untuk child dan juga infant. Mungkin saya akan bahas sedikit tentang theoretical-nya dan juga simulasinya. Kemudian dilanjutkan dengan testing masing-masing, yaitu child high quality BLS dan juga infant high quality BLS. Flow-nya diingat, nanti kan kita bahas pada hari H, ya. Kemudian video case discussion berbasis video, persis seperti video-video yang ada di pre-course work. Intinya tentang membahas systemic approach atau membahas tentang bagaimana pendekatan terhadap pasien. Kita mulai dengan initial assessment, primary assessment, kemudian kasus respiratori, kasus shock, dan juga aritmia. Ya, jadi ini akan berbasis video. Kita akan bahas lebih singkat dari yang ada di pre-course work tentang initial assessment, tentang primary assessment, dan kasusnya. Jadi pas di AHA ini intinya adalah hanya 3 kasus. Kasus respiratori, kemudian kasus shock, dan juga kasus electrical disturbance atau gangguan elektrikal, yakni aritmia. Ya, ini akan kita bahas berbasis video, kemudian break. Learning station airway management, yang dilanjutkan dengan case scenario practice. Kita akan latihan untuk kasus respiratori, ya. Kemudian vascular access, belajar memakai IO, intraosseous, di manekin. Kemudian ada belajar tentang shock case scenario practice. Kita latihan terhadap shock, kasus-kasus terkait dengan shock, ya. Kemudian kita belajar tentang rhythm atau electrical therapy, dilanjutkan dengan case scenario, ya. Jadi ini mulai setelah makan siang ini, setelah break ini kita mulai banyak membahas tentang kasus respiratori, kasus shock, dan juga kasus dan bagan tentang aritmia. Kemudian hari kedua kita masih aritmia case practice karena semua orang harus mendapatkan case aritmia. Kita akan latihan 1 orang 2 kasus, 1 antara respiratori atau shock, yang lagi 1 adalah kasus aritmia. Kemudian dilanjutkan dengan testing. 1 orang akan mendapat 2 kasus testing seperti latihan antara respiratori atau shock, ya. Dan yang lagi 1 adalah electrical disturbance, bagan-bagan itu. Ya. Kemudian break, exam ujian tulis. Yang ini ujian tulis yang tadi saya bilang nilainya adalah 50 soal, nilainya 84 dengan maksimal salah 8. Ya. Terakhir kalau semua sudah pas, maka kelasnya berakhir dan juga dilanjutkan dengan remedi, ya. Itu gambaran terhadap kelasnya, ya. Jadi saya ulangi beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tunggu sebentar ya. Slide-nya belakangan responnya. Oke. Oke. Ini gambarannya, banyak coretan. Di 2015 kita mulai pre-course itu 2 minggu sebelum acara dengan mandi buku manual ataupun e-book dan hanya pengerjaan pre-course self assessment. Di hari H selama 2 hari kita akan berbasis video, mengulang videonya selama 2 hari, dilanjutkan dengan sesi praktis, kemudian testing session. Di 2020, teman-teman akan memakai bagan semua alur materi yang update per 21 Oktober 2020, maka 2 hari video base-nya dialihkan, bagan yang ini ya, dialihkan ke pre-course work yang teman-teman bisa tonton sebelum acara. Jadi tolong diselesaikan pre-course work-nya, aktifkan VPN-nya, ada sekitar 86 sesi yang teman-teman harus selesaikan. Isinya persis sama dengan materi yang sebelumnya ditonton di hari H. Ya. Kemudian selesaikan pre-course self-assessment dengan nilai minimal 70, dapat diulang beberapa kali. Setelah selesai, sebelum acara, tolong print sertifikat dan juga nilainya dan grafiknya, atau DM ke saya, untuk saya dapat gambaran knowledge teman-teman dan di hari H apa yang harus saya tekankan.
Di hari H, kita mulai lebih banyak praktis, kita lebih banyak diskusi daripada menonton. Kemudian testing session, intinya adalah ini, BLS, RW Management, plus I/O intraosius, kemudian mega code testing atau case scenario, dan juga tes tulis. Ya, ini adalah activity kita yang akan kita lakukan tanggal 12 sampai 13 Desember nanti, di weekend Sabtu dan Minggu. Akses e-book-nya sesuai dengan email yang sudah dikirim. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang jadwalnya. Saya ulangi lagi sekali ya. Di jadwal, hari pertama tanggal 12 Desember, kita akan mulai jam 8 pagi. Pertama, kita akan menghabiskan tentang BLS, atau Basic Life Support, praktis dulu ulang, kemudian testing untuk child dan juga infant. Kemudian video case kita akan membahas tentang initial assessment, primary assessment, kemudian case berbasis video, respiratory, shock, dan juga arrhythmia. 3 ini adalah inti yang akan kita bahas selama 2 hari. Kemudian learning station RW management dilanjutkan dengan respiratory case skenario, ya. Kemudian vascular access dilanjutkan dengan shock skenario. Kemudian rhythm disturbance atau electrical therapy, kita akan bahas bagan-bagan dari pulse, dan dilanjutkan dengan arrhythmia case skenario practice. Ya. Hari kedua, kita mulai case lagi. Kemudian, ataupun misalnya hari pertama tidak selesai, ada beberapa case tidak selesai, maka kita lanjutkan ke hari kedua. Pukul 8 kita mulai, kemudian dilanjutkan dengan testing. Biasanya boleh dipilih antara tes tulis dulu, kemudian baru kita case skenario testing. Di tes kasus, ada 2 kasus, teman-teman yang harus teman-teman selesaikan. Satu, respiratory atau shock. Yang kedua adalah electrical atau gangguan elektrik, gangguan irama. Kemudian, tes tulis, seperti yang tadi saya bahas, 50 soal, minimal nilainya 84, maksimal salahnya 8. Itu aja sih yang ingin sebenarnya saya tekankan untuk untuk meeting hari ini. Nggak akan banyak, makanya saya bilang singkat saja. Saya hanya ingin memastikan teman-teman menyelesaikan pre-course work-nya dan juga pre-course self-assessment-nya sebelum hari H. Nanti di DM ke saya untuk hasilnya, PDF sertifikatnya, dan juga nilainya, grafik-grafiknya di bagian mana aja yang belum mencapai nilai 70 ataupun yang mana masih kurang. Itu akan memudahkan saya untuk menekankan di hari H. Oke, saya pikir sih itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Dr. Tuti, Dr. Tita, Kek Sri, yang sudah bergabung, silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang bingung selama prosesnya, mohon disampaikan. Yes, Dok? Nah, pas tes tulis, tes tulisnya itu biasanya biasanya yang 2015 sudah sempat kita translate-kan dari pusat dari Indonesia ke bahasa Indonesia. Kemudian karena kita memakai yang 2020, kita komit untuk yang terupdate, maka benar-benar fresh banget soal ujiannya, itu soal yang terbaru, dan dari pusat belum ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, itu kabar baiknya, ya. Oke ya. Saya kira kabar baik, Dok. Nggak apa-apa. Nanti kita bantu ya, Dok ya. Artinya tenang aja. Tugas saya akan memastikan semuanya menyelesaikan dengan baik, mendapatkan manfaat, dan juga selesai dengan baik untuk sertifikasinya. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Selamat belajar. Silahkan dikerjakan kembali pre-course work-nya, video-videonya, dan juga pre-course self-assessment-nya.
Nanti kita ketemu tanggal Sabtu, tanggal 12 pukul 8 pagi di Dharma Negara Alaya, di Lumintang, di seberang lapangan Lumintang, di Classroom B. Nanti kita chatting, tektokannya pakai chat untuk lebih detail. Oke ya. Saya kira segitu aja. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Saya akhiri pre-course meeting kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa hari Sabtu. Oke? Terima kasih.